Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Jatuhnya Wirasaba. Sekarang Mojo Agung ke tangan Mataram pada tahun 1615 Masehi membuat bupati-bupati daerah timur, yakni Surabaya, Tuban, Japan, dan Madura, merapatkan barisan. Pada tahun 1616 Masehi, mereka berkumpul di Surabaya untuk mempersiapkan menyerang Mataram. Untuk menentukan rute yang akan ditempuh, seorang kajineman atau mata-mata menyarankan agar mengambil jalan lewat Madiun karena tanahnya datar, beras murah, dan banyak air. Namun seorang mata-mata Mataram, yakni Randu Watang, yang telah lama bekerja pada Adipati Tuban, melarangnya. Karena Madiun, Jayaraga, dan Ponorogo ada di bawah kekuasaan Mataram, dan untuk melalui tempat-tempat tersebut mereka harus bertempur berat. Ia menganjurkan untuk mengambil jalan melalui Lasem dan Pati. Nasihat yang buruk ini disetujui, dan penasehat yang baik, Kajineman, itu dibunuh. Pasukan sekutu pun bergerak sampai mendekati wilayah musuh. Mereka berkemah di Siwalan, terletak dekat Pajang. Mereka berkemah di sana mungkin karena akan mendapat bantuan dari Pajang. Namun Pajang batal bergabung dan kembali kepada Mataram. Pasukan Mataram di bawah Temenggung Martoloyo dan Jaya Suponta memotong jalur pasokan makanan. Pasukan sekutu pun berperang dalam keadaan lapar dan sakit. Adipati Tuban yang malu karena kebohongan mata-matanya telah menyesatkan sekutu, memberanikan diri menyerang terlebih dahulu. Akan tetapi tembakan-tembakan lawan menghalau kembali pasukannya, yang sambil melarikan diri sebagian masuk ke dalam rawa. Esok harinya serangan kedua dipimpin oleh Adipati Japan atau Mojokerto, yang berakhir dengan kekalahan total bagi sekutu. Pasukan Surabaya dan Madura juga tidak bisa bertahan. Mereka dihabisi dalam pelarian. Adipati Japan melakukan perlawanan hingga gugur. Atas perintah Raja Mataram, Sultan Agung, yang memuji keberaniannya, Adipati Japan dimakamkan di Butuh, sebelah Raja Pajang. Sementara itu, Adipati Tuban berhasil melarikan diri. Setelah 3 tahun pertempuran di Siwalan, Sultan Agung memerintahkan Tumenggung Martoloyo dan Jaya Suponta untuk menyerang Tuban. Mata-mata kembali berperan dalam menentukan penyerangan ke Tuban. Raja Mataram mengirim seorang mata-mata bernama Randu Watang ke sana. Randu Watang memberitahukan kepada raja bahwa Pangeran Dalem akan mengadakan pemberontakan. Randu Watang menyimpulkan Pangeran Dalem akan melakukan pemberontakan karena Bupati Tuban yang ke-17 itu membangun pagar tembok dan benteng pertahanan di luar kota, di Gua Geber. Benteng pertahanan yang paling besar dinamai Kumbakarna, yang dibangun oleh Muhammad Sasnagari Modin Mojo Agung dari Campa.
Mungkin bangunan pertahanan itu juga telah berjasa dalam mematahkan serangan tentara Mataram yang dikirim oleh Panembahan Senopati pada tahun 1598 dan 1599 Masehi. Dalam Serat Kanda menggambarkan jalannya pertempuran, Adipati Pati mengusulkan serangan kilat, tetapi Temenggung Martoloyo lebih menghendaki menunggu sampai pasukan Tuban keluar. Patih Tuban Jayasentana menasehatkan agar pasukan istimewa maju terlebih dahulu. Adipati Tuban menolak karena mengandalkan sepenuhnya pada 3 meriam yang mempunyai kekuatan gaib. Meriam-meriam itu ditempatkan di atas tembok, namun 2 meriam kemudian meledak yang membunuh banyak kawan dan lawan. Meriam ketiga macet, tidak bisa melepaskan tembakan. Dalam Bebet Tanah Jawi menyebutkan 2 nama meriam itu, Sidamurti dan Pun Gelap. Yang pertama membunuh 3 adipati, yang lainnya sebuah pusaka tua meledak. Orang-orang Tuban terkejut karena menganggapnya sebagai pertanda kekalahan. Dalam Bebet Sengkala disebutkan bahwa pasukan Mataram menaklukkan Tuban pada tahun 1619 Masehi. Adipati Tuban melarikan diri ke arah Giri, tetapi kapalnya Indrajala tertelan ombak. Sedangkan Serat Kanda menyebutkan Adipati Tuban lari ke Balaga di Madura. Dalam Serat Babat Tuban memuat cerita berbeda. Setelah pertempuran hebat, awalnya Tuban memenangkan pertempuran, namun kemudian kota itu dikepung oleh pasukan Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Pojok. Pangeran Dalem melarikan diri ke Pulau Bawean. Selanjutnya dia pindah ke desa Rajekwesi. 5 tahun kemudian dia meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Kadipaten, sebelah timur Kabupaten Bojonegoro. Makamnya kemudian disebut Buyut Dalem. Setelah penaklukan kota, meriam wasiat Kyai Sidamurti menghilang. Pangeran Pojok menjadi Bupati Tuban yang hancur tepat pada hari Grebeg Mulud.